sambil ikannya lagi makan, kita lanjut ya. Jadi, berurusan dengan orang yang memiliki karakter gelap atau dark psychology memang menguras banyak energi. Apalagi love bombing. Teman-teman mungkin tahu apa itu love bombing? Kalau yang namanya love bombing itu di awal bisa membuat ya kita melayang ke langit ketujuh bahkan ya. Setelah itu justru jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi udah ke dasar bumi, istilahnya seperti itu. Boleh jadi kita merasa betul-betul mental breakdown. Bahkan kita berusaha terus menerus untuk introspeksi diri, menyalahkan diri dan ragu atas diri sendiri, yang seakan-akan kita nggak punya rumah untuk pulang. Juga kita tidak diberi ruang gerak sedikit pun. Rasanya ini termasuk salah satu fase terberat dalam hidup. Kita menjadi depresi berkepanjangan, tidak nyaman, atau tidak enak untuk melakukan aktivitas lain, juga hilang minat terhadap segala hal. Teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah merasakan love bombing? Aku jadi merefleksi diri sendiri juga ya. Jadi ingatlah bahwa ini semua bukan salah kita, sebab biasanya orang-orang yang suka bermain dengan manipulasi buruk seperti ini banyak drama dan menikmatinya. Kebetulan saja kita masuk dalam drama tersebut. Mereka butuh perhatian, tidak peduli dan dalam bentuk positif atau negatif. Ya kita tidak salah karena dirinya lah yang memilih untuk menyakiti kita. Bahkan ia juga tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Justru mereka seolah-olah membuat kita yang melakukan kesalahan. Jadi sebelum terlambat, ada baiknya kita jangan pernah deh merespon drama mereka sebelum kita benar-benar ikut berperan di dalamnya. Itu akan susah lagi untuk kita keluar. Dan hal yang tidak mengenakan akibatnya itu sangatlah panjang dan gak enak banget. Jadi aku saran buat teman-teman, kalau udah ketemu indikasi orang-orang yang mempunyai dark psychology, si tukang bohong, si tukang manipulasi, si tukang love bombing, si narsistik, saran aku kalian gak tahu aja langsung dari kehidupan mereka. Cukup tahu, cukup kenal, tapi jangan pernah masuk ke dalam drama mereka. Oke guys, semoga teman-teman semua dijauhi dari orang-orang yang seperti itu. Kita semua, oke? Lanjut ya. Kita akan dilemahkan ketika sebenarnya ia sedang menutupi kelemahan-kelemahannya sendiri. Namun, korban manipulasi itu bukan orang yang lemah. Justru orang-orang ini kuat dan mampu menghadapi para manipulator, bahkan survive. Karena mampu menghadapi para manipulator, bahkan survive, mereka juga tidak bodoh. Mereka ini adalah orang baik yang kebetulan bertemu orang yang salah, yang memanfaatkan value mereka. Nyatanya pemilik karakter gelap seperti narsistik dan lainnya tertarik untuk menempel, ya dong, karena orang tersebut punya value. Mereka ingin orang yang suka menolong, bermanfaat, serta menebar kebaikan dan berharga. Apakah salah mempunyai empati? Pertanyaannya jadi itu dong. Kalau empati kita sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau tukang manipulasi, terus apakah salah ketika kita mempunyai empati? Jawabannya tentu tidak sama sekali. Justru empati itulah yang membuat kita jadi manusiawi. Kita jadi manusia karena kita punya empati, bukan kucing, bukan hewan. Jadi apa jadinya kehidupan ini tanpa empati? Hal yang perlu kita lakukan ialah mengantisipasi agar empati kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, membuat batasan dan tegas termasuk salah satu hal yang perlu kita lakukan. Kawan saya di buku ini pernah mengatakan bahwa terkadang kita perlu menjadi orang yang menyebalkan terhadap orang yang terindikasi membuat rugi kehidupan kita. Jadi agar kita juga segera menjauh dari orang tersebut. Apakah teman-teman setuju? Kalau aku sih setuju ya, sepakat ya.
Nah, selain itu, ingatlah untuk selalu mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ya, teman-teman. Ini merupakan modal besar dalam upaya kita untuk tidak merasa terpuruk lebih dalam. Semua orang memiliki celah, dosa, dan kesalahan. Hal itu tidak memandang usia. Tidak hanya anak kecil, tapi juga dewasa. Bahkan tua juga bisa melakukannya. Sebab itulah banyak orang mengatakan bahwa sepanjang perjalanan hidup itu adalah belajar. Bener banget sih. Jadi ya, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Belajar itu dari buayan hingga masuk ke liang lahat ya, itu juga benar ya, merupakan pernyataan yang aku setuju dan sepakat banget. Belajar itu tidak ada habisnya, tidak ada hentinya. Kita akan merasa gagal justru kalau kita berhenti belajar dan kita sudah merasa cukup pintar dan gak mau belajar lagi. Tuh orang yang sangat rugi. Jadi teman-teman setuju untuk kita terus belajar. Nah, sekarang selanjutnya gimana sih cara kita mengenali upaya manipulasi agar terhindar darinya? Ada nggak sih teman-teman di sini pernah jadi korban manipulasi? Nah, di sini ada banyak contoh ketika dia jadi korban manipulasi. Aku bacain singkat aja mungkin ya. Oke, selanjutnya mengenali upaya manipulasi agar terhindar darinya. Ini ada contoh cerita bagaimana seseorang itu memanipulasi orang lain, tapi ini sangat panjang, jadi aku nggak akan bacain semuanya, tapi aku bakal ngasih ringkasan atau poin-poin penting yang teman-teman mungkin bisa dicatat atau di garis bawahi ketika kita ketemu dengan orang yang terindikasi punya niat memanipulasi atau punya psikologis yang tidak baik. Nah, nota yang pertama adalah orang yang manipulatif tidak pernah merasa bersalah dan berlagak bahwa hal yang dilakukannya selalu benar. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan orang tersebut melakukan hal sesukanya. Jadi kalau teman-teman mungkin ketemu sama orang yang manipulatif dan mereka itu mereka itu udah sangat merugikan dan bikin gak nyaman, tapi mereka tuh gak pernah merasa bersalah. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang manipulatif, gak pernah merasa bersalah dan menganggap tindakannya selalu benar. Jadi upaya yang kita bisa lakukan adalah ada baiknya kita berani mengutarakan kesalahannya dengan bukti-bukti nyata ya. Dengan bukti nyata, dengan begitu pembelaan dirinya tidak membuatnya tampak benar dan biasanya akan bingung. Boleh jadi ia akan marah, namun jangan pernah terpancing emosi. Tanggapi dengan tenang dan jangan pernah merasa terpojokan. Sebab seberapapun besarnya kesalahan yang diperbuat, ia tidak akan pernah merasa bersalah. Menghadapinya dengan tenang atau diam akan membuat yang merasa bahwa kemarahannya tidak berarti bagimu. Poin yang kedua yang teman-teman harus catat juga dan pahami juga, untuk menghindari tanggung jawab, orang yang manipulatif akan menyangkal dengan berbagai alasan, bahkan tidak segan untuk melakukan playing victim. Oleh karena itu, upayanya buat teman-teman jangan sampai deh terbawa oleh permainannya. Kamu cukup mengatakan bahwa tidak mengapa melakukan kesalahan karena semua orang pernah melakukannya. Katakan hal itu dengan santai. Boleh jadi ia akan merasa malu dan bodoh. Tidak mengapa, karena terkadang orang-orang seperti itu memang perlu shock terapi. Walaupun beberapa orang juga kayak insaf ya. Jadi kalau memang ada orang yang berlaku playing victim atau menyalahkan orang lain atau berlagak dia sebagai korban, ya udah kita santai aja jawabnya bahwa ya nggak apa-apa kalau memang kamu merasa jadi korban atau apa. Orang kan mungkin juga pasti pernah melakukan kesalahan kan gitu. Jadi dengan santai aja, jadi mereka merasa kayak aku berlebihan gak sih gitu.
Kemudian hal yang perlu juga diwaspadai dan tidak mampu kita kendalikan ialah orang-orang di sekitar si manipulatif. Jadi mereka juga bisa mengambil langkah untuk mencari support lain. Nah, jadi kadang si manipulator ini ketika dia udah mulai terpojokan atau dengan respon kita yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan mereka, jadi mereka mencari support system lain, jadi mencari dukungan lain dengan dia, pastinya berbohong agar dia didukung, seperti itu. Nah, sebagai langkah preventifnya, kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang sekitar kita. Buktikan baik secara lugas maupun tersirat bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita jadi korban si manipulator ini, ya ketika si manipulator ini mencari dukungan orang sekitar kita, langkah yang bisa kita ambil preventifnya adalah kita yang harus menjalin hubungan yang baik dulu dengan lingkungan sekitar kita, dengan membuktikan bahwa diri kita ini nggak salah, baik secara tersirat maupun tersurat. Gitu. Baik dalam pekerjaan ya teman-teman, jangan pernah membiarkan orang lain memberi kita tanggung jawab yang tidak sanggup kita pikul sendirian. Sampaikan bahwa pekerjaan itu terlalu berat bagi kita. Jika kita memang pekerja keras, biasanya orang di sekitar kita akan menyadari bahwa pekerjaan itu tidak logis ditanggung, bahkan oleh seorang pekerja keras sekalipun. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menggiringnya secara halus agar mau melakukan pekerjaan itu secara bersama-sama. Nah, itu biasanya sih si manipulatif itu bisa jadi teman sekerja kita atau bos kita sendiri ya, untuk dia mendapatkan tujuannya, ya melakukan pekerjaan yang harusnya bukan kita kerjakan. Ya, itu juga merupakan contoh manipulasi. Seringkali kita harus lebih pintar atau cerdas untuk menghadapi si manipulator sebelum benar-benar terjerat dan susah terlepas. Tetaplah waspada apabila si manipulatif tampak mundur atau pergi, sebab bisa saja ia hanya melonggarkan kita dan mencari trik baru. Kita perlu membentengi diri dengan membuat batasan, sikap tegas, berteman dengan orang-orang yang mempunyai power atau paling tidak support system yang baik, dan lain sebagainya. Namun bila ia benar-benar pergi, ya pasti kita bersyukur banget sih terhindar dari orang-orang yang kayak gitu, toksik banget ya. Lalu bagaimana bila kita masuk dalam permainannya dan mengalami trauma? Kalau kita mungkin belum belajar tentang hal ini dan kita sudah masuk ke lingkaran setan itu, terus apa yang harus kita lakukan? Di sini ada kutipan atau penjelasan dari Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ. Jadi ada beberapa tips untuk pulih trauma akibat narsistik. Pertama, kita perlu memvalidasi perasaan sendiri. Kita boleh bersedih, boleh marah, boleh takut, kecewa, dan merasakan berbagai emosi lainnya. Kita juga perlu menerimanya secara realistis. Boleh jadi hal itu memang tidak mudah dan menyakitkan, bahwa kenyataannya orang yang kita sayangi bersikap abusive. Namun di sini kita harus realistis, mengesampingkan angan-angan dan belajar objektif untuk melihat kenyataan. Selain itu, berikan ruang bagi perasaan kita untuk menemukan jalan keluar. Kita bisa bercerita dengan orang yang kita percaya, atau menulis jurnal, buku, puisi, bahkan melukis, dan sebagainya. Jangan lupa untuk self-care. Self-care emosi kita termasuk salah satu cara parenting diri kita sendiri. Menjadi orang tua untuk diri sendiri. Menjadi orang tua yang memahami kebutuhan emosi kita. Pastikan kebutuhan kita secara keamanan serta kesehatan fisik dan mental terpenuhi. Kita bisa memberi waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat, berolahraga, memakan makanan yang bergizi, dan berbagai bentuk menyayangi diri sendiri dan lainnya. Hal yang tidak kalah penting, memaafkan diri sendiri, karena boleh jadi kita tidak peka terhadap red flag pada awal hubungan dan berbagai hal lainnya. Kini saatnya kita tumbuh, kita bisa mulai mengeksplorasi kelebihan yang kita miliki, kita belajar skill baru, bergabung di komunitas-komunitas yang positif, atau berada di lingkungan orang-orang yang membawa kita ke arah kebaikan. Dengan begitu, percaya diri kita yang sempat turun bisa kita raih kembali. Terkadang berbagai emosi masih muncul secara tiba-tiba.
Oleh karena itu, kita perlu mengolah emosi. Caranya, kita bisa melakukan relaksasi pernafasan. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Kemudian mempraktikkan mindfulness. Jadi, kalau teman-teman lagi makan, biasanya sering sambil nonton atau sambil ngerjakan sesuatu, stop deh. Kalau kamu emang lagi makan, makan aja dulu. Fokus ke makananmu. Lihat apa yang kamu makan, rasakan apa yang rasa dari makanan itu, nikmati makanan tersebut. Gak usah ngelakuin hal-hal lain, fokus ke makanan. Jadi kamu tuh fokus terhadap satu hal pada saat itu. Ya, teman-teman juga jangan lupa untuk mencari dukungan, mencari support system untuk memulihkan kita. Dan jangan lupa untuk berdoa, pastinya meminta ketenangan hati dan kemudian berproses pemulihan dari trauma. Aku harap teman-teman yang mungkin punya trauma terhadap perilaku buruk seseorang, teman-teman bisa lekas pulih ya batinnya. Sayangin dirimu ya, kamu tuh berharga, kamu berbahagia, dan bukan salah kamu sepenuhnya di situ. Kamu nggak salah, kamu berharga dan kamu layak hidup bahagia. Semangat terus ya. Oke, di sesi akhir kita akan belajar strategi melindungi diri dari pengaruh psikologi gelap. Kan kita sudah mengetahui nih bahwa siapapun bisa jadi korban, bisa juga jadi perilaku, bisa jadi pelaku nih ya. Kita juga sudah tahu upaya si manipulatif. Kemudian bagaimana kita melindungi diri dari hal tersebut. Nah, kita tahu bahwa pada dasarnya orang yang manipulatif itu pembohong. Oleh karena itu, jangan pernah mempercayai omong kosongnya, terlebih pada orang yang belum kita kenal. Ada contoh kasus unik kayak gini. Suatu hari di sebuah warung tenda, ada pembeli A, mas penjual, pembeli B, dan pembeli C. Pembeli A berkata, "Mas, beli pudingnya 20 biji." Kata penjual, "Siap mbak." Pembeli B, dalam tanda kutip, dia tuh berbicara dengan pembeli C di belakang A. Bilang kalau gini, "Berangko di sini enak banget. Kalau aku beli pasti habis di rumah." Terus pembeli C respon, "Oh gitu ya." Nah, si pembeli A mendengar percakapan si pembeli B dan C tadi, "Nggak jadi pudi deh mas," dia bilang gitu. "Berangkonya aja nih semua." Dalam hati puas banget tuh dapetin makanan best seller. Lalu si pembeli A pergi kan. Terus si pembeli B bilang, "Mas, pudingnya semua ya." Dalam hati si pembeli B merasa menang karena pudingnya terselamatkan. Terus mas penjual, "Ya seneng lah, wah siap mbak," gitu, seneng karena ya laris manis. Nah, si pembeli A itu begitu percaya dengan perkataan si pembeli B yang belum tentu benar. Dengan begitu pembeli B mendapatkan hal yang diinginkannya. Ya. Jadi kita mungkin secara tidak sadar sering banget ya jadi korban kelicikan atau manipulasi orang lain gitu. Strategi melindungi diri dari pengaruh psikologi gelap. Kita tadi udah lihat ya contoh kasus yang menarik tadi. Jadi yang perlu kita sadari, kita itu harus melindungi diri dari psikologi gelap semacam kejadian yang tadi itu ya, dengan kesadaran diri. Kita memahami tanda dan bahaya yang mungkin ditunjukkan oleh seseorang yang mencoba melakukannya. Dalam hal ini kita mendidik diri sendiri tentang trik dan strategi dalam psikologi gelap dan manipulasi. Ya, emang hal ini tuh seperti dua mata pisau. Sehingga kita tuh harus benar-benar pegang teguh satu hal, yaitu prinsip bahwa untuk melindungi bukan justru untuk merugikan orang lain. Selain itu, tetaplah mencari informasi tentang kejadian terkini, psikologi, juga perilaku manusia. Sebab si manipulatif juga pasti mencari berbagai cara lain untuk mengembangkan kemampuannya. Beragam informasi tersebut membantu kita mengenali dan memahami strategi manipulasi. Dengan demikian kita tidak jadi korban. Karena kita tadi udah belajar ya tentang definisi, upaya menghindarinya, dan bagaimana kita harus bersikap. Ungkapan atau sampaikan kepadanya bahwa kita merasa tidak nyaman, terbebani, atau apapun yang kita rasakan. Dalam hal ini kita mempunyai dua kemungkinan, dimaklumi atau justru malah semakin ditekan.
Bila dia maklumi, bisa jadi ia tidak sengaja melakukan manipulasi. Sebaliknya, jika justru menekan, ada kemungkinan dia melakukan itu secara sengaja. Catatan pentingnya adalah bersikap tegas dan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan dan interaksi menjadi hal penting. Hal ini menunjukkan hak kita atas diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Dengan menunjukkan power bahwa kita tidak berada di bawahnya, ia juga mikir-mikir untuk mendekati kita. Jangan pernah mempercayai sepenuhnya. Maklum ya, ini di kebun jadi digigit nyamuk. Termisu. Lanjut, jangan pernah mempercayai sepenuhnya perihal berbagai informasi dan sudut pandang yang disajikan. Ada baiknya kita mencari tahu dulu dari berbagai perspektif, mengevaluasi, serta mencari validasi dan motif dari informasi tersebut. Hal ini juga berhubungan dengan dukungan di lingkungan sekitar kita. Para support system inilah yang akan memberikan perspektif objektif dari sudut pandang mereka, serta memberikan identifikasi kritis untuk menghadapi manipulasi bila memang terjadi. Hal yang tidak kalah penting dalam melindungi diri dari pengaruh psikologi gelap ialah memahami perasaanmu. Coba tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana pertemanan yang selama ini terjalin pada seseorang tersebut? Apakah berjalan baik atau tidak sehat? Misalnya ada dominasi dan salah satu dari kalian kesulitan berkata tidak sehingga selalu disalahkan. Ingat kembali tujuan hidup kita, kemudian kembalilah ke jalur ini. Dengan begitu, segala hal yang dikatakan oleh si manipulatif tidak akan mempan karena keteguhan hati kita. Kita juga harus berdiri di atas keinginan kita, bukan karena tren atau mengikuti orang lain. Jangan biarkan orang lain mengontrol kita dan keinginan kita. Dengarkan saja hal yang diucapkannya dan tidak perlu diikuti. Biasanya, semakin banyak mendengar, semakin banyak juga hal yang kita ketahui darinya atau strateginya. Segeralah menghindar selagi bisa membentuk pertahanan kuat. Bila pertahanan diri tidak mempan dan kita sudah merasa curiga akan dirugikan, tidak ada salahnya untuk melakukan perlawanan. Lakukan ini dengan cara yang benar, tegas dan penuh pengendalian diri atau tenang. Serahkan atau katakan bukti-bukti yang sudah kita dapatkan. Menghadapi karakter gelap dan manipulasi tentunya menguras emosi ya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kewarasan diri. Kita bisa melibatkan diri dengan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan kesadaran dan kepercayaan diri, termasuk berkumpul dengan support system. Hal yang perlu diingat, melindungi diri dari psikologi gelap dan manipulasi merupakan proses berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kesadaran diri. Boleh jadi ada masa-masa kita lengah. Itu manusiawi. Segera kembali untuk tegas, menetapkan batasan, dan hal-hal preventif lainnya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di bab ke-5 tadi. Next, insya Allah kita bakal masuk ke sesi Dark Triad Personality. Kita akan membahas sedikit tentang narsisme, Machiavellianisme, dan psikopati. Dan ya ada sedikit lainnya. Oke, teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk membaca materi selanjutnya, tetap support channel ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, berkah selalu, dan jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.